Kita kembali mengenai informasi terbaru berkaitan dengan gempa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Kita telah terhubung dengan kontributor Metro TV, ada Irwan Abdul Latif. Irwan, selamat siang. Kondisi terakhir pada siang hari ini di sana seperti apa, Irwan? Selamat siang, Egan. Baik, dapat kami informasikan bahwa kami dapat informasi terbaru dari Kabid Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majene atau BPBD Majene, yakni Pak Sirajudin, bahwa data terkonfirmasi bahwa telah 8 orang meninggal dunia akibat gempa susulan yang terjadi dini hari tadi dengan magnitudo 6,2. Saat ini pihak BPBD setempat sementara melakukan pendataan lebih lanjut mengenai korban yang akibat gempa yang terjadi dini hari tadi. Begitu, Egan. Baik, Irwan, bagaimana dengan korban-korban luka dan juga korban orang yang melakukan pengungsian? Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang rusak. Apakah sudah ada pendataannya? Sejauh ini pihak BPBD atau pemerintah setempat masih melakukan upaya pendataan. Mereka saat ini untuk di wilayah Kecamatan Malunda lebih mengutamakan pengungsi yang memilih tinggal untuk sementara di dataran tinggi. Begitu, Egan. Baik. Suasana di tempat Anda melaporkan sendiri seperti apa, Irwan? Karena kalau saya lihat dari layar kaca ini banyak orang yang berkerumun di luar rumah begitu ya. Seperti mereka sedang menyaksikan sesuatu. Bisa dijelaskan di sana? Baik, di belakang saya ini adalah pemerintah yang ada Pak Bupati, Pak Lukman, sementara menyalurkan bantuan bagi warga yang berada di Desa Tubuh Tengah, Kecamatan Tubuh Sendana, Kabupaten Majene. Ada pihak Tagana dan beberapa kepala OPD lainnya yang turut membantu dalam penanganan pengungsi. Kebetulan daerah ini termasuk daerah dataran tinggi sehingga warga merasa aman berada di sini karena untuk antisipasi gempa susulan seperti yang terjadi subuh tadi. Begitu, Egan. Ya, seberapa dekat sebetulnya Irwan tempat Anda melaporkan dengan pusat kerusakan ataupun pusat terjadinya dampak bencana tadi pagi? Baik, saat ini saya sedang berada di kilometer 70 menuju Mamuju. Nah, gempa yang terjadi kemarin dan subuh tadi itu pusatnya ada di Kabupaten Majene bagian utara, artinya di Kecamatan Malunda yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju. Dalam gempa ini, pusat kerusakan terjadi di Kecamatan Malunda, bahkan 8 sudah meninggal dunia. Dan selanjutnya ada di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Mamuju. Di Mamuju sendiri kami belum dapat informasi terbaru atau konfirmasi mengenai jumlah warga yang jadi korban jiwa dalam gempa ini. Namun beberapa tempat itu roboh akibat gempa, contoh kantor gubernur, mal dan perhotelan, termasuk rumah-rumah warga yang masih dalam tahap pendataan oleh BPBD setempat, yakni BPBD Mamuju. Begitu, Egan. Baik, aktivitas warga sendiri di tempat Anda melaporkan pada siang hari ini seperti apa, Irwan? Saat ini warga lebih memilih untuk berkumpul di depan rumah. Kebetulan daerah ini termasuk daerah dataran tinggi sehingga dinilai aman untuk mengungsi dan untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Begitu, Egan. Baik. Apakah ada informasi berapa banyak korban yang mungkin masih berada di reruntuhan bangunan, Irwan? Baik, untuk informasi yang kami peroleh, warga yang tertimbun reruntuhan itu adanya di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, yakni di Kabupaten Mamuju. Konfirmasi terakhir kami dari Basarnas Mamuju, tadi dilakukan upaya evakuasi di salah satu toko di depan di sekitaran lapangan Ahmad Kiram Mamuju. Di ruko itu terdapat 8 warga yang tertimbun. Nah, dari 8 yang tertimbun itu 3 sudah berhasil dievakuasi. 1 meninggal dunia, 2 lainnya selamat. Konfirmasi kami terakhir, 5 lainnya masih dalam tahap evakuasi. Kemudian di beberapa tempat juga sementara dilakukan upaya evakuasi. Basarnas Mamuju sendiri 4.000 untuk upaya evakuasi korban-korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan akibat gempa. Begitu, ya kan? Baik, apakah ada kendala dalam proses evakuasi korban, Irwan? Sejauh ini kendala yang utama yang dihadapi tim Basarnas maupun BPBD dan pemerintah setempat dan TNI Polri itu terkendala karena curah hujan yang cukup tinggi di wilayah ini sejak beberapa hari terakhir yang berlanjut hingga hari ini. Begitu, kan?
Baik, Irwan tadi Anda menyebutkan bahwa tempat Anda melaporkan merupakan dataran tinggi. Apakah ini artinya tempat Anda merupakan tempat pengungsian dari korban gempa bumi yang terjadi subuh dini hari tadi? Kebetulan rumah-rumah warga di sini berada di dataran tinggi. Jadi warga didatangi oleh kerabat kemudian berkumpul di sini untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kebetulan di belakang saya ini adalah pelaksana tugas Bupati Majene, Pak Lukman, yang sementara menyalurkan bantuan sembako berupa makanan instan untuk upaya penanganan sementara warga yang saat ini berada di dataran tinggi. Begitu ya kan? Ya, berapa banyak orang yang mengungsi ke wilayah Anda, Irwan? Dan kemudian kebutuhan apa yang mereka butuhkan pada saat ini? Baik, kami tadi malam sempat mengkonfirmasi seorang warga di Lombong, di Desa Lombong, Lombong, Kecamatan Malunda. Hal utama yang dibutuhkan saat ini pengungsi adalah bahan makanan dan perlengkapan lainnya. Contoh tikar, apalagi perlengkapan bayi seperti popok dan lainnya. Karena apalagi saat ini hujan deras melanda wilayah ini, wilayah pengungsian itu. Begitu ya kan? Baik, Irwan, lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di sana berkaitan dengan gempa yang terjadi ini seperti apa strateginya untuk melakukan penanganan? Saat ini pemerintah setempat, baik pemerintah Kabupaten Mamuju maupun Kabupaten Majene, saat ini sedang melakukan upaya pendataan pengungsian. Untuk khusus wilayah Mamuju, tim Basarnas masih melakukan upaya evakuasi pada warga yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan akibat gempa dini hari tadi. Sementara di Majene itu melakukan pendataan lebih lanjut mengenai jumlah pengungsi untuk kepentingan kebijakan selanjutnya dalam upaya penanganan pengungsi ini. Begitu ya kan? Baik, apakah protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 tetap dijalankan di sana? Sejauh ini berdasarkan pantauan kami, protokol kesehatan sulit untuk maksudnya cenderung diabaikan lantaran kepanikan warga akibat terjadinya gempa yang cukup mengagetkan warga dini hari tadi. Begitu ya kan? Baik, lalu bagaimana dengan jalur komunikasi maupun aliran listrik di sana? Irwan, apakah normal ataukah masih terganggu pada siang hari ini? Saat ini berdasarkan pantauan kami bahwa jaringan listrik di Kabupaten Majene pada saat terjadi gempa itu sempat terputus, kemudian akibatnya jaringan telekomunikasi juga ikut tersendat akibat gangguan listrik tersebut, termasuk di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Begitu ya kan? Baik, Irwan Abdul Latif, kami akan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.